Nah, ikut 4 orang doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Zahra, NIM 1204171, Prodi Sains Aktuaria dari kelas TPB 18. Di sini saya akan mempresentasikan UAS PKS saya membuat program melalui C++ dan menggunakan logaritm. Pada UAS kali ini, saya mengambil program fisika, yaitu mencari besarnya nilai cepat rambat gelombang. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Materi yang saya ambil untuk program fisika kali ini adalah mencari nilai cepat rambat gelombang atau V. Rumus umum untuk mencari cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan S dikali T. Dengan menggunakan fungsi perulangan dan percabangan serta arai, program ini tidak hanya digunakan untuk mencari nilai V saja, tetapi juga dapat digunakan untuk mencari nilai S dan nilai T. Untuk mencari nilai S, maka digunakan rumus S sama dengan V dikali T, sedangkan untuk mencari nilai T digunakan rumus T sama dengan S per V. Dalam bahasa C++, untuk mencari ketiga nilai di atas, kita akan menginputkan beberapa nilai yang dibutuhkan sesuai program nilai apa yang akan dicari. Untuk C++-nya, pertama, kita akan memasukkan hashtag include iostream lalu using namespace std. Lalu yang pertama integer main, lalu setelah itu double nilai 3. Ini menunjukkan bahwa kita akan memberikan 3 pilihan ke dalam program. Setelah itu ketik, di sini saya menggunakan ketik 0 untuk melanjutkan, jadi kita harus mengetikkan angka 0 dulu baru program akan lanjut. Di sini kita menggunakan perulangan while. Lalu kita akan keluar selamat datang di program fisika cepat rambat gelombang by Salma Aulia Zahra. Lalu akan muncul lagi di situ pilih salah satu program yang akan dicari. Setelah itu akan muncul nomor programnya. Yang pertama itu mencari nilai V atau cepat rambat. Yang nomor 2 itu mencari nilai S atau jarak. Yang nomor 3 itu mencari nilai T atau waktu. Dan nomor 4 itu selesai. Setelah itu kita harus memilih program dari keempat program di atas. Lalu akan muncul di sini pilihan. Setelah itu di sini if, jika kita memilih pilihan pertama, maka kita akan masuk ke dalam berikut adalah program untuk mencari nilai V. Jadi kita bakal memasukkan nilai S, lalu nilai T. Lalu di situ akan diolah dengan rumus nilai 2 sama dengan nilai 0 atau di sini nilai S dibagi dengan nilai 1 atau di sini nilai T. Maka besar nilai V akan keluar di sini. Setelah itu, jika kita tidak memilih pilihan pertama, maka akan lanjut ke pilihan 2 atau pilihan 3. Jika kita memilih pilihan 3, maka akan muncul di situ berikut adalah program untuk mencari nilai S. Lalu masukkan nilai V dan masukkan nilai T. Lalu di situ akan dikerjakan oleh program yaitu nilai 2 atau hasilnya nanti itu sama dengan nilai 0 atau V dikali dengan nilai 1. Lalu akan muncul nanti hasilnya di sini. Jika kita tidak memilih pilihan 1 atau 2, maka kita akan memilih pilihan 3. Yaitu di sini akan masuk di situ akan muncul berikut adalah program untuk mencari nilai T. Di situ akan disuruh memasukkan nilai S di sini, lalu memasukkan nilai V. Lalu di situ akan dikerjakan oleh program yaitu nilai 2 atau hasilnya nanti sama dengan nilai 0 atau S dibagi dengan nilai 1. Jadi di sini akan kita run. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oh iya, tidak lupa di sini juga kita menambahkan return 0, itu yang berarti bahwa kita sudah menyudahi program, jadi programnya itu selesai. Nah, di sini muncul ketik 0 untuk melanjutkan, lalu kita ketik 0. Nah, di sini akan muncul selamat datang di program fisika cepat rambat gelombang by Salma Aulia Zahra. Lalu kita seandainya memilih program 1. Enter.
Berikut adalah program untuk mencari nilai V. Nah, kita disuruh masukkan nilai S. Nilai S contohnya di sini 12. Lalu nilai T 4. Nah, di sini akan muncul besar nilai V adalah 3. Lalu di sini akan berulang lagi. Lalu seandainya kita pencet selesai. Nah, program selesai. Seperti itu. Dan flowchart-nya. Nah, di sini kita menggunakan real array. Nilai N ini artinya kita sama seperti C++-nya tadi, kita menggunakan 3 pilihan. Lalu di sini output-nya ketuk 0 untuk melanjutkan. Lalu kita akan memasukkan pilihan seperti ini. Lalu kita menggunakan perulangan di sini. Nah, ini seperti yang bahasa C++ tadi. Di awal saya akan memasukkan selamat datang di program fisika, lalu pilih salah satu program, pilihan programnya, lalu program yang akan kita pilih, lalu di sini akan input pilihan. Nah, ini hampir sama dengan program C++ tadi, cuma bedanya terletak di sini. Jika bahasa C++ kita mengetik sendiri, jika di sini kita menggunakan bentuk dan di situ sudah ada fungsinya masing-masing. Seperti di sini if. Nah, seperti ini. Jika kita pilihan 1, maka akan muncul seperti bahasa C++ tadi. Jika tidak, kita akan memilih pilihan 2 ataupun pilihan 3. Seperti ini. Lalu kita run. Ketik 0 untuk melanjutkan. Kita ketikkan 0. Nah, di sini kita akan memilih program saat itu bergantung kita akan memilih program apa. Di sini saya memilih program 2. Nah, masukkan nilai V 34 misalnya. Nilai T-nya 12. Nah, maka akan muncul besar nilai S di sini 408. Lalu di sini kita akan disuruh memulai lagi. Namun jika kita sudah selesai, maka kita ketik 4. Enter. Nah, programnya selesai. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu program matematika. Dalam program matematika ini, saya mengambil judul mencari nilai diskriminan dan menentukan jenis bilangan. Latar belakang permasalahan, materi yang saya ambil adalah mencari nilai diskriminan serta menentukan jenis bilangan tersebut. Rumus diskriminan yang digunakan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Untuk mencari nilai diskriminan, maka akan diinputkan nilai A, B, dan C pada program C++. Ini bergantung pada rumus ini. Setelah hasil didapatkan, akan muncul jenis bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi setelah hasilnya didapatkan, maka hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam jenis bilangan. Nah, jika D lebih dari sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan real, dan D kurang dari 0 adalah bilangan imajiner, sedangkan D tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Jadi, setelah hasilnya keluar, maka bilangan akan langsung muncul termasuk dalam bilangan real, imajiner, ataupun rasional. Kita lihat C++-nya. Seperti ini. Include UStream, using namespace tidak pernah lupa. Lalu di sini saya, seperti biasa, saya menggunakan selamat datang di program saya. Jadi ada pembukanya. Lalu di sini kita menggunakan integer datanya 10, lalu double A, B, C, D. Di sini saya memasukkan dalam program ini, kita akan mencari nilai diskriminan dan menentukan jenis bilangan tersebut. Lalu, saya menjelaskan di sini rumus yang digunakan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali AC. Jadi nanti saat waktu memasukkan nilai A, B, C-nya, mereka paham apa B itu nilai apa, A nilai apa, C nilai apa. Lalu di sini masukkan nilai A, maka keluar A, masukkan nilai B, lalu kita akan memasukkan nilai B, masukkan nilai C, lalu kita masukkan nilai C. Lalu di sini rumusnya. Setelah itu, menggunakan fungsi if, di sini, sama dengan deskripsi ini,
Jadi maksud dari bahasa C++ ini adalah pada deskripsi presentasi ini. Lalu kita run. Sama seperti program C++ yang pertama, tidak lupa juga kita menggunakan return 0 di sini. Bilangan rasional. Tunggu sebentar. Nah, di sini muncul seperti ini. Selamat datang di program matematika by Salma Aulia Zahra. Dalam program ini kita akan mencari nilai diskriminan dan menentukan jenis bilangan tersebut. Jadi jelas dalam program ini tuh kita akan mencari nilai diskriminan dan menentukan jenis bilangan tersebut. Lalu kita akan menggunakan rumus diskriminan dengan elemen nilainya itu A, B, dan C pada rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lalu kita disuruh menginputkan nilai A, misalnya 12. Enter. Nilai B-nya 4. C-nya 5. Oke, kita enter. Nah, nilai diskriminannya yaitu 2 minus 224. Minus 224 adalah akar bilangan nil. Seperti itu. Sekian, lalu logaritmanya ini. Lalu logaritmnya di sini saya menggunakan output seperti biasa untuk di awal program. Lalu integer array data, lalu output masih sama seperti yang di bahasa C++. Seperti ini. Nah, bedanya di sini. Kalau di C++ sama seperti di program yang pertama, kalau di C++ kita kan mengetik. Kalau di sini dalam bentuk dengan bentuknya tuh sudah termasuk fungsi. Di sini fungsi if, di sini rumus, lalu kita run. Masukkan nilai A, 12. Masukkan nilai B, 6. Masukkan nilai C, 9. Lalu akan muncul hasilnya nilai diskriminan minus 396. Minus 396 adalah akar bilangan real. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.